Oke, oke. Nah, ketika kita membahas mengenai data science ya, maka sebenarnya kita perlu memahaminya dalam konteks yang apa bahasa saya lebih luas gitu ya. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana kita melihat data science itu dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya sekedar metode atau suatu cara untuk melakukan pengolahan data. Ya. Nah, ini saya punya materi, jadi di materi ini kita akan coba membahas data science itu dari pendekatan yang lebih apa namanya lebih terbuka. Jadi di sini misalnya kita nanti bicara dulu tentang apa itu data science, kemudian nanti apa namanya bagaimana posisinya dengan big data dan juga misalnya ada IoT, ya, kemudian ada apa namanya cloud computing, ya, dan kemudian yang lainnya juga. Sebentar ini tampaknya saya harus. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian nanti apa yang data science dengan korelasinya dengan machine learning, deep learning, kemudian artificial intelligence, ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan apa namanya case atau situasi yang ada di Indonesia, nanti kita lihat dan bagaimana perkembangan ke depan. Ya. Nah, mungkin saya akan mulai. Nah, ini mungkin sedikit perkenalan. Kalau rekan-rekan sekalian nanti sempat ke kampus, sebenarnya kalau kita di departemen itu kita punya 5 lab ya. Jadi salah satu labnya adalah lab kami, yaitu lab sistem komputer dan jaringan. Nah, di lab sistem komputer dan jaringan ini bentukannya seperti ini. Meskipun ini bukan foto yang terupdate, tapi fokusnya memang pada pengembangan infrastruktur ya, infrastruktur untuk mendukung operasional dari kami nyebutnya big data computational atau fasilitas apa namanya komputasi big data. Di atasnya harapannya nanti bisa menjalankan proses data science, kemudian data analitik, dan juga artificial intelligence. Nah, ini adalah beberapa engine yang kita bangun sendiri. Di sini ada mesin cluster untuk big data, kemudian ada juga apa namanya dulu prototipe-nya dari membuat dari Raspberry Pi, kemudian di casing dengan Lego dan seterusnya, dan akhirnya kita bisa punya apa namanya operating system sendiri yang bisa dijalankan dengan fungsi big data dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang kita kerjakan di laboratorium sistem komputer jaringan. Nah, saat ini fasilitas sebenarnya lebih lengkap ya. Jadi sebenarnya untuk nanti menunjang kegiatan pengerjaan penelitian dan seterusnya itu sekarang sudah bisa diakses dari luar dan nanti bisa dipakai untuk mengerjakan tesis terkait dengan kebutuhan komputasi. Seingat saya sekarang ada beberapa mahasiswa S3 dan S2 yang menggunakan fasilitas komputasi di lab SHJ untuk kepentingan tugas akhirnya, tesis maupun disertasi. Nah, ini kira-kira kita mulai dari sini dulu ya, kehadiran data science sebenarnya awalnya memang ada kebutuhan di mana pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara global ya, yang kemudian disebut sebagai Sustainable Development Goals itu disepakati bahwa menyelesaikan permasalahan secara monodisiplin atau menggunakan satu bidang keilmuan itu memang sudah tidak mungkin lagi akan berhasil begitu ya. Nah, sehingga perlu ada semacam kolaborasi antar bidang ilmu yang memungkinkan masing-masing itu berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, ini adalah sebagai contoh yang dirumuskan menjadi 17 Sustainable Development Goals yang dulu disebut sebagai MDGs, sekarang menjadi SDGs ya. Dari isu poverty, kemudian hunger atau kelaparan, kemudian apa namanya kesehatan, kualitas pendidikan, kemudian ada gender dan seterusnya. Ini semuanya adalah apa namanya itu isu-isu sosial ekonomi kemudian dan lainnya yang memang membutuhkan pendekatan
apa namanya data science untuk bisa diselesaikan permasalahan yang ada di sana. Nah, bayangannya adalah untuk menyelesaikan ini tidak bisa hanya sekedar masing-masing negara itu membuat suatu pendekatan berbasis satu disiplin ilmu, tetapi harus berkolaborasi. Ya, sama seperti kondisi sekarang, di mana kita punya isu climate change sampai COVID-19 dan segala macam. Nah, itu membuat kita harus punya cara untuk bisa menyelesaikan isu tersebut atau problematika tersebut dengan kolaborasi ilmu pengetahuan. Nah, dan kekuatan data itu menjadi salah satu modal, menjadi salah satu potensi besar untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Nah, ini yang menjadi poin penting. Jadi memang akhirnya yang terjadi adalah seringkali kalau di dunia industri kemudian data science itu sekarang menjadi tumpuan untuk bisa menghadirkan semacam analitik report begitu yang memungkinkan pengambil keputusan itu punya prediksi opsi keputusan apa yang diambil beserta resikonya, sehingga kemudian dia bisa mengambil keputusan dengan cepat dan lebih akurat dan akhirnya bisa membantu suatu organisasi keluar dari permasalahannya itu dengan cukup baik. Nah, ini yang menjadi asumsi pertama. Nah, kalau dari sisi keilmuan cukup kemudian ini mendorong ya perubahan mendasar bahwa keilmuan yang terkait di dalam bidang data science kemudian bisa, kalau bahasa saya, growth atau berkembang mengikuti dari kolaborasinya tadi. Contoh kita di ilmu komputer, kalau dulu ilmu komputer hanya bicara mengenai sesuatu yang sifatnya algoritmik gitu ya, tapi sekarang kita di challenge bahwa tidak hanya sekedar algoritmik semata, tapi juga algoritma yang bekerja secara efisien, akurat, dan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi real gitu ya. Jadi di masyarakat misalnya semacam itu. Mungkin sebagai contoh begitu ya, munculnya algoritma misalnya N colony gitu ya, itu juga terinspirasi dari You Inspire things gitu ya, yang kemudian diadopsi karena memang kita punya keyakinan bahwa itu memang punya keunggulan secara spesifik di poin-poin tertentu gitu. Nah, ini juga menjadi cikal bakal ya munculnya hal semacam itu. Jadi kita bisa mengambil inspirasi atau manfaat dari pola yang ada di bidang ilmu yang lain dan kemudian kita develop di bidang ilmu komputer, tapi kemudian hasilnya dikembalikan lagi kepada problematika yang membutuhkan itu. Nah, ini menjadi challenge tersendiri di masing-masing problem yang ada di sini. Nah, sering kita saya secara bisa bekerja di kampus itu suka kemudian mengambil 17 item ini menjadi sasaran tembak ya, dari penelitian. Jadi misalnya contohnya terkait dengan kesehatan. Ya, sekarang ada COVID. Karena saya bidangnya di big data dan kemudian di data analitik, dan saya melihat misalnya ternyata sekarang cukup sulit ya kita bisa mendapatkan informasi valid, cepat dan akurat dengan analitik yang komprehensif begitu untuk kemudian mengetahui kondisi pandemi saat ini dengan lebih objektif misalnya semacam itu. Nah, dari situ kemudian kita gabungkan ini teman-teman yang punya kemampuan matematik, statistik, kemudian melakukan proyeksi, teman-teman di epidemiologi, kemudian kita bersama-sama memikirkan konsep dan akhirnya dengan bantuan big data yang bisa mengumpulkan data dari berbagai macam sumber dengan waktu yang cepat dan proses datanya juga cepat, akhirnya kita bisa menghasilkan suatu mitigasi resiko pandemi dalam bentuk visualisasi, misalnya semacam itu. Nah, itu bisa kita lakukan dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan terkait hal itu. Nah, di dunia pekerjaan mungkin menurut saya juga lebih dominan lagi ya. Jadi apalagi sekarang suatu perusahaan atau suatu institusi organisasi dituntut banyak sekali challenge gitu ya, dari challenge problematika di marketnya, di produk dan segala macam yang itu harus di-combine beberapa itemnya kemudian menghasilkan strategi yang optimal untuk mendukung pengembangan produk atau bisnisnya. Nah, otomatis data science tadi berperan di sini. Misalnya suatu saat saya pernah dulu
punya sedikit pengalaman gitu ya, bagaimana membantu satu perusahaan misalnya minuman kaleng begitu, minuman apa namanya, dia ingin mendistribusikan produknya itu dengan efisien. Nah, akhirnya kita harus tahu apa parameter efisien dari industrinya, kemudian kita cari informasi rute perjalanannya, kemudian apa demografinya, kita combine semuanya, dan kemudian akhirnya kita bisa menghasilkan rekomendasi jalur pengiriman efektif, ya, berdasarkan waktu misalnya semacam itu. Jadi itu menjadi challenge sendiri dari data science ya. Dan memang pada akhirnya, kalau menurut saya data science itu akhirnya menjadi solusinya itu adalah sangat spesifik. Jadi bukan solusi yang general, tapi solusi spesifik pada case atau isu tertentu yang memang membutuhkannya. Nah ini menjadi penting ya untuk kita bisa melihat. Jadi kalau bahasa saya mungkin jangan terlalu over expectation misalnya semacam itu, bahwa kalau kita udah menguasai data science, everything will be solved gitu ya. Jadi tidak bisa semacam itu. Bahkan kita mungkin hanya bisa men-solve di satu bidang yang sangat spesifik, dan sebenarnya nggak apa-apa karena memang kebutuhannya semacam itu. Oke, ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita cermati. Nah ini ada sedikit contoh gitu ya. Saya suka menggunakan ini Wolfram Alpha. Nah mungkin kita coba lihat sama-sama ya. Mungkin ada yang pernah pakai juga. Jadi di Wolfram Alpha ini juga ada salah satu tools yang cukup bagus menurut saya, yang sering kali dia bisa memvisualkan atau menunjukkan bagaimana data science itu bekerja. Jadi kalau kita misalnya kayak semacam ini, coba search gitu ya, something, nah nanti pada titik tertentu kita langsung mendapatkan informasi, ya. Jadi informasi yang cukup detail, yang cukup detail, yang menggambarkan suatu term yang kita cari. Nah ini semacam jadi ya intelligence platform gitu ya untuk data analitik atau data science, yang dia bisa mengumpulkan sumber dari berbagai macam sumber, dan kemudian dari berbagai macam sumber itu diramu, dijadikan satu, ditampilkan, dan akhirnya kita bisa punya perspektif yang sangat luas terhadap satu objek tertentu. Nah itu bayangan saya sampai saat ini the best example bagaimana data science itu bekerja itu ya di Wolfram Alpha ini sebenarnya. Ini semacam itu. Nah ini yang menjadi penting, jadi semacam itu. Nah tentu saja apa yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita kemudian bisa menuju ke sini gitu ya. Bagaimana kita bisa menuju ke sini, karena itu jadi poin terpentingnya. Oke. Nah saya akan coba lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Nah, kemudian kenapa kemudian kita sorry, saya salah. Nah, kita sering agak berargumen, punya pandangan yang berbeda mengenai hal ini biasanya. Jadi saya punya teori namanya big data trivia. Jadi kadang orang kemudian agak salah atau mungkin terlalu mencampur adukan antara big data, kemudian ada big data analitik gitu, atau data analitik, kemudian ada data science ya, dan ada business intelligence dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ada di mana nih posisi data science gitu ya. Kalau kita tadi melihat dari sisi background bahwa data science itu pengennya bergeraknya itu dengan cara yang tadi saya sebutkan ya, jadi dengan problematikanya ada, kemudian kolaborasi antara beberapa bidang keilmuan, dan kemudian menghasilkan suatu solusi yang spesifik gitu ya. Nah kita mungkin sering melihat semacam ini ya, jadi bagaimana suatu lokasi bisa bisa didukung dengan teknologi tertentu dan kemudian menghasilkan suatu pendekatan baru ya.
Misalnya yang paling impresif, misalnya menurut saya di dunia pertanian gitu ya. Sekarang dunia pertanian karena didukung dengan teknologi Internet of Things, kemudian cloud teknologi, kemudian ada big data-nya, datanya terkumpul, kemudian data itu digunakan untuk melakukan sesuatu, maka akhirnya timbul yang namanya smart farming, kemudian muncul yang namanya precision farming dan seterusnya, dan banyak hal yang lain juga. Nah ini sering ini good news menurut saya, ini bagus sekali, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya bisa tadi ya terwujud kolaborasi antara teknologi, kemudian basic science, dan juga dengan industrinya atau dengan pertaniannya tadi. Nah ini menjadi salah satu yang menurut saya bisa kita gunakan sebagai working example. Dan sebenarnya not bad karena Indonesia sudah mulai masuk ke sini semua, jadi semacam itu. Nah, apalagi kemudian ini didorong dengan munculnya kebutuhan akan transformasi digital. Jadi di mana semua bidang semua bidang industri atau semua bidang kehidupan itu berbondong-bondong menuju ke konsep baru ya, yang lebih humanless gitu ya, keterlibatan manusianya secara fisik menjadi lebih kecil gitu ya, karena nanti otomatisasi menjadi sangat banyak, kemudian manusia hanya menggunakannya untuk lebih fokus pada penggunaan data untuk pengambilan keputusan, mengambil manfaat atau value dari situ, dan seterusnya. Nah, yang dipentingkan lagi adalah sisi precision atau ketepatan dalam mengambil keputusan dan melakukan respon terhadap kondisi tertentu. Sehingga harapannya dengan precision ini membuat kita meningkat kualitasnya. Nah, ini menjadi penting juga. Kemudian kecepatan pasti ya, dengan adanya teknologi semacam ini akan lebih cepat, reliable, bisa berjalan lama, dan tentu saja kita bisa manage. Nah, ini yang menjadi poin terpenting dari transformasi digital. Nah, ini yang menjadi menarik dari kondisi tadi ya, itu kemudian memunculkan suatu, kalau bahasa saya ya, bangunan dari apa yang tadi kita coba diskusikan ya. Nah, memang bagaimana kemudian memposisikan ada big data, ada data analitik atau big data analitik, ada data science, kemudian juga ada yang lain, ada IoT, cloud, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita, kalau bahasa saya sendiri itu menyepakati bahwa layer yang ada itu ada 3 layer ya terpenting. Jadi yang pertama adalah layer infrastructure. Nah, di layer infrastructure ini yang sebenarnya disebut sebagai big data ya, atau kalau mau dikhususkan ya big data infrastructure. Nah, di sini tempatnya data sumber. Data sumber itu bisa dari Internet of Things, suatu device atau node yang nanti bisa mengenerate data dari dirinya sendiri, sensor suhu, sensor yang lain gitu ya. Kemudian log dari suatu aktivitas di komputasi misalnya gitu. Kemudian ada cloud teknologi atau internet ya, yang menjembatani dari berbagai macam sumber itu, mengalirkan data dan informasi, dan kemudian juga ada storage. Nah, jadi yang ini kemudian kita kenal ada data, kalau di level big data ya minimal data warehouse atau big data storage, bisa juga data lake, bisa juga data ocean ya, itu dan seterusnya. Nah, level ini tentu saja karena munculnya semacam ini, jadi Internet of Things, cloud, dan big data storage itu muncul, otomatis perlu diolah ya dengan menggunakan engine yang spesial, yang kemudian memunculkan adanya big data processing. Nah, teman-teman mungkin mengenalnya ya, kita punya Hadoop, punya Elasticsearch, punya macam-macam gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, saya masih setuju kalau 2 layer yang pertama ini yang disebut sebagai lingkungan big data atau big data environment ya. Jadi kalau kita bicara big data, sebenarnya hasil akhirnya adalah data set atau data mart yang nanti kemudian dilakukan analitik atau visualisasi. Kita fokusnya pada pengumpulan data, kemudian mendeliver data itu melalui internet, dan kemudian disimpan dalam bentuk storage, dan kemudian kita olah, baik dari pengolahannya nggak hanya data yang dari database ya, tetapi data dari sumber ditransmisikan dan disimpan dan kemudian disiapkan untuk jadi dataset, itu
menggunakan konsep big data processing. Dalam hal ini menggunakan misalnya pakai Hadoop ya, algoritmanya pakai MapReduce. Ada juga yang menggunakan match aggregate pipeline misalnya kayak gitu, atau Elasticsearch ya, bisa juga semacam itu dengan menggunakan teknik sharding dan lainnya. Nah, dalam proses ini, nah otomatis dari yang dihasilkan adalah dataset ya. Nah, kumpulan dataset itulah yang membuat kita punya data mart atau kumpulan data yang siap untuk dianalitik. Nah, dalam lingkup itu maka kita bisa punya big data analitik. Nah, sebenarnya big data analitik sendiri itu terpisah menjadi dua. Tujuan awalnya kalau dia hanya melakukan penampilan data, which is itu dashboard dan visualisasi, maka dia ada level pada big data analitik. Kenapa? Dia hanya menghasilkan suatu informasi saat itu saja. Jadi kalau bahasa kasarnya di cut off pada informasi itu saja. Maka ya hanya munculkan dashboard. Tapi kalau kemudian dari data analitik dan visualisasi itu dibuat untuk menghasilkan suatu pendekatan tertentu yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, dalam hal ini kita sebut sebagai problem based solution, maka itu disebut sebagai data science. Nah, jadi ini nggak hanya cukup data science itu, kalau dalam kacamata saya ya, itu tidak hanya sekedar menerapkan rumus matematika yang advance gitu, atau statistik yang advance dari sumber data tertentu, tapi lebih dalam dari itu apakah menggunakan arsitektur ini. Nah, kayak gitu. Nah, seringkali kita melihat, oke, saya pakai data science, pakai R gitu ya, pakai R gitu, kayak semacam R Studio itu, datanya tapi tidak diambil dari proses yang ini. Ya, pokoknya ada dataset dipakai gitu. Ya, ya boleh, tapi itu ya hanya semacam itu. Tapi secara filosofi atau secara arsitek secara keseluruhan kita harus bisa menunjukkan bahwa itu muncul dari proses semacam ini atau proses panjang ya dari pengumpulan datanya dan sebagainya. Kenapa? Karena begini. Misalnya katakanlah kita melakukan data analitik, kemudian datasetnya itu diambil dari dataset terbuka yang sudah tersedia. Apakah kita punya kemampuan mengetahui parameter atau karakteristik data dari dataset? Biasanya enggak. Akhirnya yang terjadi adalah kita hanya bisa melakukan analitik satu arah, gitu. Tidak bisa melakukan analitik yang 360 derajat. Kalau bahasa saya, kita hanya tahu datanya, tapi tidak tahu metadatanya. Nah, ini yang menjadi problematika saat ini. Nah, jebakan atau trap-nya data science, kalau orang menyebut sebagai profesinya data scientist, jebakan menjadi seorang data scientist itu biasanya ini, terburu-buru untuk menghasilkan sesuatu visualisasi yang bagus, tapi tidak mengetahui karakteristik datanya itu sendiri. Sehingga efeknya ya mentok, karena analisisnya hanya satu arah tadi. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi saya menyebutnya ini teori big data trivia. Jadi ya, sehingga kalau dari sini saya kesimpulan saya mungkin ini agak egois gitu ya sebagai peneliti, tapi saya menyebutnya kalau kita bicara data science, ya data science itu harus ada di atas big data atau running di environment big data. Kalau dia tidak berada di environment big data, yaitu hanya data analisis maka kita sebut ya data analitik gitu aja. Bisa disebut sebagai data science. Nah, itu yang membedakan di semacam itu. Nah, tentu saja ini boleh diperdebatkan ya, boleh di-angelkan, tapi dilihat sudut pandang yang lain. Tapi ini untuk memberikan wawasan ke rekan-rekan sekarang bahwa sebenarnya juga teori data science ini masih berkembang terus ya, bahkan definisinya juga belum fix, sehingga kesempatan baik kita untuk terus mengambil best practice yang ada dan kemudian mengcombine-nya. Nah, ini menjadi penting untuk kemudian kita coba kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Oke. Nah, ini mungkin dari sini rekan-rekan sekalian sudah bisa ya menarik kesimpulan. Kalau nanti misalnya ditanya apa itu definisi data science, ya, teman-teman bisa mengambil angle-nya, yang mana nih. Kalau itu jadi soal di ujian, menurut saya semuanya pasti benar, tergantung sudut pandang mana yang diambil. Tapi kalau dari saya sendiri, itu sudut pandangnya ini. Ya, jadi sesuatu proses pengolahan data advance gitu ya, yang dimulai dari pengumpulan data dari sumber di lingkungan big data, kemudian ditransmisikan menggunakan cloud teknologi, disimpan dalam
data storage big data, kemudian diolah menggunakan big data processing, dan kemudian dianalisis, divisualisasikan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang spesifik. Nah, itulah data science. Jadi kalau bahasa saya, kalau dia apa itu segitiga, maka dia semakin mengerucut ke atas gitu ya, di problem spesifik yang diinginkan. Kayak kira-kira begitu. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, silakan atau mendiskusikan. Bisa via chat atau bisa via apa namanya, bisa via langsung menggunakan